Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Kadiman di NPS Channel. Salam vokasi. Hari ini saya akan membahas tentang makna ketaatan, yakni yang ada dalam Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 59. Selamat menyaksikan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Zalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri, pemegang kekuasaan, pemerintahan di antara kalian. Jika seandainya kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kata Allah, farudduh, kembalilah kepada Allah, yakni Al-Quran, war Rasul, dan kembalilah kepada Rasul, yakni sunnah Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu pun jika kalian ingin dikatakan atau disebut sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan itu semua, ketaatan itu semua, kata Allah, itu lebih baik akibatnya di masa yang datang. Lalu ada sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Abu Hurairah. Kata Rasul, siapa saja yang taat kepada Rasul, maka dia sungguh telah taat kepada Allah. Dan siapa saja yang bermaksiat, durhaka kepada Rasul, kepadaku, kata Rasul, maka dia pun telah bermaksiat, telah durhaka kepada Allah. Dan siapa saja yang taat kepada seorang pemimpin, sungguh dia telah mentaatiku, telah mentaati Rasulnya. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada seorang pemimpin, maka dia pun telah bermaksiat kepadaku. Itu diantara dalil yang menunjukkan ketaatan baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Mari kita lihat dari sisi pengertian. Ketaatan atau ta'ah dalam bahasa Arab dilihat dari sisi bahasa atau etimologis. Taat itu merupakan yang sudah menjadi bahasa Indonesia, itu berasal dari bahasa Arab. Asal kata dari kosakata at-ta'a yuti'u ta'atan. Wajan af'ala yuqilu, yang mempunyai pengertian tunduk, patuh, taat, melakukan perintah Allah. Jadi taat dari sisi bahasa mempunyai pengertian tunduk, patuh, taat, tanpa basa-basi, tanpa ada berpikir panjang, seluruhnya tunduk patuh itu spontanitas. Sebab ada dua unsur yang menjadikan seseorang tunduk dan patuh, tetapi di hadapan Allah dan Rasulnya tidak dikatakan tunduk dan patuh punya nilai di sisi Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ada dua unsur yang menjadi sebuah patokan seseorang dikatakan taat dan patuh kepada Allah dan Rasul. Yang pertama, ketaatan, kepatuhan, ketundukan seseorang itu didasari oleh kesadaran. Kesadaran bahwa dirinya seorang hamba, bahwa dirinya seorang yang tidak berdaya dan tidak berupaya, dan bahwa dirinya seorang makhluk yang hanya wajib tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, utusannya. Yang kedua, unsur yang kedua, adanya perintah yang diikuti. Perintah yang diikuti ini bisa jadi seseorang mengikuti perintah Allah dan Rasul itu bisa jadi dalam keadaan terpaksa, atau bisa jadi dia melakukan sesuatu
Tidak ada perintah, tidak ada dasar perintah. Maka kalau seseorang taat dan patuhnya pertama karena terpaksa dan juga tidak ada perintah, maka itu semua tidak dikategorikan taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu barangkali patokan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya yang diambil dari Quran dan hadis. Mari kita simak kisah hikmah yang penuh teladan yang perlu kita baca, kita maknai. Dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, salah satunya adalah ketika Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk melaksanakan atau mendirikan sholat 5 waktu. Yang mana ketika mau mendirikan sholat 5 waktu, seseorang mesti suci dulu dari hadas besar dan hadas kecil. Di antaranya dia mesti berwudu. Nah, kalau kita mau menelisik, mau mempelajari, mau meneliti makna berwudu, lalu manfaat berwudu dan hikmah berwudu, maka kita akan menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Ilmu pengetahuan modern menetapkan bahwa wudu itu mampu meminimalisasi virus-virus kanker. Melalui wudu, seseorang dapat terhindar dari terjangkitnya bahaya unsur kimiawi sebelum terjadinya akresi atau gabungan unsur yang terpisah yang menimbulkan infiltrasi, perembesan dari kulit luar ke dalam tubuh. Pancaran sinar matahari, apalagi sinar ultravioletnya berpengaruh besar terhadap tumbuhnya kanker kulit. Dengan wudu 5 kali yang disyariatkan oleh Islam melalui Rasul-Nya, maka kulit luar dapat selalu lembab, selalu basah. Dengan demikian, sel-sel lapisan dalam kulit dapat terlindungi dari sengatan sinar yang berbahaya. Itu diantara hikmah ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang selalu taat dan patuh tanpa berpikir apa dan bagaimana, dia taat dan patuh, tunduk tanpa berpikir panjang, karena tunduk dan patuhnya didasari oleh kesadaran diri, maka dia akan menemui hikmahnya, ada manfaatnya. Ada kisah lainnya yang merupakan tauladan bagi kita. Suatu hari ada seseorang yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah seorang yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Beliau dalam keadaan keringat bercucuran membasahi seluruh baju gamisnya. Kala itu ia membantu pekerjaan orang tuanya yang dengan penuh amanat. Ia dikenal anak yang rajin dan taat kepada kedua orang tuanya. Ketika suatu hari mendengar nama Nabi Muhammad, orang yang sudah lama ia kenal, bahwa ia diangkat menjadi seorang Rasul, maka pada saat itu hatinya berkecamuk, bergejolak, dan ingin sekali rasanya mendapatkan kebenaran tentang berita itu. Dalam hatinya berkata, menyembah Tuhan yang satu lebih masuk akal daripada menyembah berhala. Sebab selama ini Sa'ad bin Abi Waqqas dalam lingkungan Arab selalu menyembah berhala. Sementara sosok Rasulullah Muhammad SAW yang dikenal adalah orang yang terpercaya. Bahkan lemah lembut perangainya, suka menolong, bijaksana. Dalam ketaatannya dia kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, diam-diam ia tekun mengerjakan sholat 5 waktu. Sebagai bentuk hijrahnya dia dari menyembah berhala kepada menyembah Allah, Tuhan yang ahad, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu. Namun ketika orang tuanya mengetahui perilaku Sa'ad ini, mereka marah dan mengancamnya. Jika kamu tidak kembali kepada agama nenek moyang kamu, maka ibumu akan mogok makan sampai mati. Begitu kata orang tuanya.
Ketika orang tuanya berkata seperti itu, maka Sa'ad seketika merasa sedih. Karena dihadapkan kepada dua pilihan yang membingungkan. Kepada dua pilihan yang sangat menggusarkan hatinya. Pilihan untuk mengikuti kemauan ibunya, itu implikasinya berarti dia kembali menjadi seorang yang musyrik, menyekutukan Allah, menyembah berhala. Namun bila tetap menyembah Allah, berarti dia kehilangan seorang ibu yang sangat dicintai. Karena ibunya benar-benar ketika seperti itu, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas memilih untuk menyembah, tetap melaksanakan sholat 5 waktu, hanya menyembah kepada Allah dan mengikuti risalah Rasulullah SAW. Maka ketika mendengar jawaban itu, ibunya seketika sakit. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas berucap, "Ibu, seandainya ibu memiliki 100 nyawa itu terputus satu persatu meninggalkan jasad ibu, Ananda akan tetap memeluk ajaran Islam." Itu pun dikatakan atau diucapkannya dengan sangat berat hati, dengan terus mencoba mengumpulkan keberanian sehingga mantap, sehingga setelah mantap mengucapkan seperti itu. "Ibu, seandainya ibu memiliki 100 nyawa dan itu terputus satu persatu meninggalkan jasad ibu, Ananda akan tetap memeluk ajaran Islam." Maka ibunya sakit. Setelah itu Sa'ad menghadap Rasulullah dan menceritakan hal itu kepada Rasul. Sampai Rasul terharu karena Sa'ad selamat dari cobaan yang sangat berat. Lalu turunlah ayat 15 dari surat Luqman yang mengatakan bahwa bagaimanapun seorang ibu tetap harus dihormati, patuh dan taat kepadanya ketika perintah apapun yang diucapkannya tidak menyekutukan Allah. Maka kesimpulannya, taat kepada Allah dan Rasulnya suatu kewajiban, taat kepada kedua orang tua pun suatu kewajiban. Akan tetapi ketika dihadapkan kepada kedua hal tersebut, tetap kita memilih Allah dan Rasulnya dengan tanpa membuang atau tidak taat dan patuh kedua orang tua. Selagi orang tua tidak menyuruh kepada kemusyrikan, menyekutukan Allah, maka taat dan patuhlah kepada Allah. Karena taat dan patuh kepada kedua orang tua merupakan salah satu perintah setelah taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu barangkali makna ketaatan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, dan juga hadis Rasul. Mudah-mudahan walaupun hanya sekelumit kita dapat mengambil satu hikmah yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita pun dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dan masuk dalam jiwa kita sehingga menjadi sebuah akhlak di dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu barangkali. Mohon maaf dan terima kasih. Salam vokasi. Saya akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.